selamat pagi siswa-siswi kelas 4A SDN Umbul Tengah 1. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu Tasya lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap semangat menjalani pembelajaran daring ya. Dan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar dari buku tema 7, subtema 3, pembelajaran 2. Selamat belajar! Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui perbedaan karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa dapat pengetahuan baru. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui hubungan antara tekstur permukaan benda dengan gaya gesek yang tepat. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Keragaman budaya menghasilkan keragaman karya seni. Salah satu contoh karya seni berupa seni rupa. Yang pertama ada karya montase. Membuat karya seni montase, yang pertama tentukan tema karya, misalnya tentang keragaman budaya di Indonesia. Yang kedua, buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. Yang ketiga, carilah gambar sesuai rancangan. Gambar-gambar dapat kamu peroleh dari buku bekas, majalah, atau koran bekas. Yang keempat, guntinglah gambar-gambar yang kamu peroleh. Yang kelima, rekatkan potongan gambar-gambar pada kertas sesuai rancangan. Dan yang terakhir, jika perlu, lengkapi dengan gambar dengan menggunakan pensil. Lalu, warnailah. Yang kedua, ada karya kolase. Mozaik. Yang pertama, buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Yang kedua, siapkan bahan untuk kertas sesuai tema yang dipilih. Yang kedua, siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas, kain, kayu, atau biji-bijian. Yang ketiga, potong-potong bahan kolase kecuali biji-bijian. Dan yang terakhir, tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Yang ketiga, ada karya mozaik. Cara membuat karya mozaik. Yang pertama, buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Yang kedua, siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas atau kain. Yang ketiga, potong-potong kertas atau kain menjadi potongan kecil. Yang terakhir, tempelkan potongan bahan pada gambar. Dan yang terakhir, ada karya seni aplikasi. Cara membuat karya aplikasi, yang pertama, siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas, kertas berwarna atau kertas bekas kalender. Yang kedua, rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Yang ketiga, potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, bintang, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar rancangan. Dan yang terakhir, tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi menggunakan kain. Nah, setelah membacanya, kira-kira sekarang ada yang tahu nggak ya perbedaan dari karya montase, karya kolase, karya mozaik, dan karya aplikasi? Karya montase, kolase, aplikasi, dan mozaik merupakan karya seni rupa. Keempat jenis karya tersebut dibuat dengan teknik tempel. Bahan-bahan yang ditempelkan beragam. Montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar itu dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Gambar-gambar itu kemudian disusun ulang membentuk gambar adegan baru sesuai yang kita inginkan. Karya kolase dibuat menggunakan aneka bahan, misalnya kertas, kain, kayu. Aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar. Mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan kolase, potongan-potongan bahan yang ditempelkan lebih kecil. Bahan yang digunakan sejenis misalnya kertas saja, kaca saja, atau keramik saja, supaya lebih menarik digunakan macam-macam warna. Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kain. Nah, berarti sekarang sudah tahu ya perbedaan dari karya montase, karya kolase, karya mozaik, dan karya aplikasi. Yuk kita membaca teks berikut ini. Judulnya, Percantik Dekorasi Ruang Tamu dengan Seni Mozaik.
Mozaik merupakan seni dekorasi dengan merangkai kepingan-kepingan bahan berwarna seperti keramik, batu, atau kertas. Kepingan-kepingan bahan itu disusun sehingga membentuk suatu gambar. Seorang desainer interior, Alexis T. Hack, sukses mempercantik tampilan dinding rumahnya dengan karya mozaik bergambar pohon. Nah, ini adalah foto dari ruang tamu dengan seni mozaik. Sebelum merangkai kepingan-kepingan keramik, Alexis T. Hack terlebih dahulu membuat sketsa gambar pohon di dinding rumahnya. Ia kemudian menempelkan kepingan-kepingan keramik dengan berbagai macam warna seperti hijau, orange, coklat, hingga terbentuklah gambar pohon yang unik dan mempesona. Karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik menggunakan aneka bahan-bahan yang dapat digunakan, misalnya kertas, biji-bijian, bulu binatang, kain, kaca, atau keramik. Setiap jenis bahan akan menghasilkan tampilan berbeda. Tekstur karya juga berbeda. Ada yang bertekstur halus, sebaliknya ada juga yang bertekstur kasar. Secara umum, ada dua macam tekstur permukaan benda, yaitu kasar dan halus. Setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung peruntukannya. Kaca yang bertekstur halus bermanfaat supaya dapat memantulkan cahaya lebih baik. Sebaliknya, ban kendaraan bertekstur kasar. Ayo mencoba bersama orang tua di rumah. Yang pertama, siapkan beberapa pulpen atau pensil. Kumpulkan benda itu sebanyak-banyaknya dari teman-temanmu. Yang kedua, setelah terkumpul, tambahlah permukaan setiap benda itu. Kemudian peganglah satu persatu. Peganglah dengan cara yang sama. Yang ketiga, bandingkan hubungan kelicinan permukaan benda dengan kemudahan memegang benda tersebut. Yuk, kita lihat hasilnya. Semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda mempunyai permukaan kasar semakin mudah untuk dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda mempengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Gaya gesek adalah berlawanan arah yang dihasilkan oleh benda ke benda lain dipengaruhi oleh permukaan benda. Contoh gaya gesek, misalnya gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah. Manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, benda dapat mudah dipegang karena adanya gaya gesek. Yang kedua, ban mobil dibuat dari bahan karet dan permukaannya beralur-alur agar tidak tergelincir. Yang ketiga, rem digunakan untuk menghentikan sepeda atau kendaraan bermotor. Yang keempat, amplas digunakan ke permukaan kayu agar halus. Dan yang terakhir, gergaji digosok-gosokkan pada kayu agar terpotong. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan ya, kita bisa dapat ilmu baru yang sangat banyak. Ini adalah tugas untuk hari ini. Tugas hari ini akan dianggap sebagai absensi. Tugas ditulis di buku tulis, lalu difoto dan dikirimkan ke WhatsApp itu Tasya, dan jangan lupa sertakan nama lengkap kalian ya. Batas pengumpulan tugas terakhir hari ini pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Semangat selalu ya dalam menjalani pembelajaran daring agar dapat menjadi siswa yang berprestasi. Terima kasih sudah mendengarkan materi hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih.